Oke, baik ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi lanjutan, yaitu materi tentang perintah mengedit objek 3 dimensi ya, seperti yang kita janjikan minggu yang lalu. Di sini juga saya perlu sampaikan ke kamu, seharusnya kita kan memang tatap muka ya, tapi karena sesuatu dan lain hal saya belum bisa ke kampus. Jadi ya, daripada tetap kita nanti nggak belajar kalau masuk ke kelas, makanya saya antisipasi dengan kita tetap daring. Mudah-mudahan dengan daring ini tidak mengurangi pertemuan kita kalau misalnya kita masuk ke dalam kelas ya. Diharapkan materi kita ini tetap bisa kamu pahami ya, walaupun kita belajarnya via daring seperti minggu yang lalu. Oke, baik. Di sini kita langsung saja masuk pada materi pembahasan ya. Tapi sebelumnya saya perlu tanya dulu ke kamu ya, tentang video yang kita berikan tadi sepintas, apakah sudah sempat ditonton dan dipahami? Sudah, Pak. Ya, Farhan, oke, sudah. Yang lain sempat ditonton videonya? Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Oke, baik. Kalau sudah berarti bagus ya. Saya respect dengan kamu karena sudah mempelajari sepintas tentang materi yang saya sampaikan tadi pagi ya, dari pagi saya berikan. Baik, sesuai yang saya beritahukan tadi juga, bahwasanya hari ini kita akan mengaplikasikan perintah-perintah yang sudah kamu tonton tadi langsung dengan AutoCAD-nya. Kalau yang tadi kan perintah-perintah menggunakan PowerPoint ya, PowerPoint yang saya presentasikan. Ya, di situ sebenarnya lebih kelihatan ininya ya, lebih kelihatan kalau kita katakan itu keadaan-keadaannya itu kelihatan kalau kita gunakan PowerPoint ya, karena saya bikin image-nya itu saling bertindih sehingga nampak bidang potongnya ketika kita belajar slice ya. Tapi kalau di AutoCAD itu nggak kelihatan ya. Tapi kita akan sampaikan aplikasinya pada pertemuan kita kali ini. Jadi kita langsung saja beralih ke AutoCAD-nya ya. Di sini langsung saya share aja, share. Ya, seperti ini. Tampilannya ya, kelihatan tampilannya? Nampak, Pak. Ya, oke, baik. Ini tampilannya dalam tampilan SE Isometric View seperti biasa ya, atau kita katakan ini kondisi normal tampilan 3 dimensinya. Jadi hari ini kita akan aplikasikan tentang perintah subtract ya, kemudian perintah rotate, atau nanti kita gabung rotate subtract. Nanti baru akhirnya nanti kita akan sampaikan perintah penggunaan slice ya, penggunaan perintah slice. Baik, di sini saya langsung aplikasikan untuk menggambar sebuah benda ya. Dan perintahnya ini pun, perintah dasarnya inilah perintah yang kita gunakan untuk menggambar objek 3 dimensi dasar. Oke ya, di sini saya buat sebuah box, misalnya box. Lalu saya letakkan di sini. Lalu saya buat dia at 30,40,15. Nah, ini kira-kira. Ini box yang saya buat. Kemudian kita menggambar sebuah silinder lagi ya. Kita menggambar sebuah silinder. Yang mana silinder ini kita letakkan di pertengahan garis ini. Jadi kita bantu dengan perintah mid, enter. Lalu kita letakkan di sini. Nah, gini ya. Ini tadi boxnya lebarnya berapa nih? 30 ya panjangnya ya. Jadi di sini kita berikan jari-jarinya 15. Kemudian tingginya tadi ke atas ini adalah berapa? 15 juga ya. Enter. Nah,
Jadi sekarang sudah terbentuk sebuah box dan sebuah silinder. Ini kita hide untuk melihat tampilannya ya. Seperti ini kondisinya. Oke, kemudian berikutnya kita menggambar lagi sebuah silinder. Ya, silinder. Kita letakkan juga di pertengahan garis ini. Kali ini kita berikan jari-jarinya 6, tingginya 15. Ini ya. Kita ulangi. Coba suaranya dinonaktifkan aja. Silinder mid kita letakkan di sini midnya. Lalu kita tarik ke atas. Ini tadi kita berikan 6 ya. Kita tarik ke atas, panjangnya 15. Nah, kalau kita hide lagi seperti ini keadaannya. Oke, kemudian kita ingin menggambar lagi lingkaran ini di sebelah sana, sebelah kanan. Jadi ini bisa kita apakan? Karena ini gambar yang sama persis dengan yang mau kita gambar di sini, maka kedua silinder ini kita copy, kan itu ya. Kita ketikkan copy, lalu pilih kedua lingkaran ini atau silinder ini, enter. Lalu kita klik di sini sebagai base point, kita klik di sini sebagai penempatannya. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Kemudian kita hide. Seperti ini. Nah, sekarang kita ingin melubangi silinder kecil ini ya. Kita ingin melubangi objek ini yang besar ini seluruhnya dengan atau oleh silinder yang kecil ini. Maka disinilah pentingnya penggunaan perintah subtract. Gitu ya. Jadi nanti di sini kita ketikkan subtract. Ya, sesuai dengan prinsip subtract, pertama sekali apa yang kita lakukan? Di sini ada select object. Berarti select object di sini adalah kita disuruh memilih objek yang hendak disubtract. Ya, objek yang hendak kita subtract. Jadi yang mau kita potong itu kan ini. Kemudian ini lagi. Kemudian ini lagi. Ada 3 yang akan kita potong ya. Lalu kita enter. Lalu kita pilih objek sebagai pemotongnya, yaitu silinder yang kecil, juga yang kecil yang ini. Nah, gitu. Lalu kita enter. Nah, sekarang objek kita sudah terbentuk seperti ini. Kalau kita hide, maka nanti tampilannya seperti ini. Jadi sekarang dia sudah berlubang. Nah, seperti itu ya, berlubang. Kalau misalnya mau kita beri warna biar lebih menarik, bisa kita beri warna merah. Lalu kita tampilkan konseptualnya seperti ini. Jadi objek kita ini sudah berlubang. Jadi untuk melubangi atau membuat pemotongan menjadi sebuah lubang seperti ini, nah, maka kita gunakan tadi perintah subtract. Itu ya. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan satu, bahwasanya objek yang tadi kita pilih, yang mau kita potong, ini tadi kan silinder besar. Ini tadi terbentuk dari box besar. Ini tadi terbentuk dari silinder besar. Apabila proses subtract-nya kita pilih ini 3-nya secara bersamaan, maka nanti otomatis hasil subtract-nya itu ketiga objek ini sudah menjadi satu kesatuan. Nggak lagi terpisah. Kalau tadi kan terpisah ya, itu kalau kita gunakan perintah subtract, otomatis ketiga objek ini tadi menjadi satu kesatuan dan kondisinya seperti ini. Nah, itu kira-kira ya. Ini untuk penggunaan perintah subtract aplikasinya ya. Oke, baik, sekarang kita akan mencoba lagi menggambar sebuah objek ya di sebelah sini atau di sebelah sana. Nanti kita gambar boleh ya. Nanti kita pindah. Ini kita tampilkan kembali dia dalam tampilan 2D wireframe seperti ini. Baik, sekarang kita gambar lagi sebuah ya, kita katakan sebuah box. Kali ini boxnya kita letakkan di sini.
panjangnya 5 arah X, kemudian ke arah sana kita katakanlah misalnya 30, kemudian tingginya kita katakanlah misalnya 45. Maka terbentuk sebuah box seperti ini ya. Kemudian box ini mau kita pindahkan ke tengah-tengah sini atau ke atasnya boleh. Ini hanya contoh ya. Jadi di sini nanti kita move kan, kita klik box ini, kita enter, lalu kita ketik mid-nya sebagai base point. Kita ambil mid yang ini, yang sebelah sini, lalu kita ketikkan lagi mid, kita ambil yang posisi di atas. Nah seperti ini. Lalu kalau kita hide, tampilannya seperti ini. Nah gitu ya. Ini contoh saja nih, contoh aplikasi. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin menggambar ya silinder posisinya di sini di atas ya, sedangkan UCS kita kan keadaannya seperti ini ya. Nah, jadi bisa kita gambar aja dulu sebuah silinder, enter, kita gambar di sini ya, jari-jarinya misalnya kita bikin 15, enter, lalu tingginya kita buat adalah 5. Nah, gini. Sekarang silinder ini mau kita letakkan di sini ya, kita letakkan di sini. Nah, jadi biar silinder ini nanti posisinya bisa seperti ini, menghadap gini juga, maka silinder ini kan harus diputar dulu ya, di rotate dulu ya. Ini sengaja saya bawa ke sini biar kita tahu bagaimana cara menggunakan perintah rotate 3D. Nah, jadi ini UCS nya silindernya kita putar, padahal sebenarnya bisa juga kita putar UCS nya baru kita gambar silinder, bisa ya. Nah, jadi di sini kita mau putar ini, kalau kita hide dulu sementara seperti ini keadaannya. Yuk, sekarang ini kita putar. Jadi kita ketikkan rotate 3D, kita klik ini objek, enter. Ini kita putar terhadap sumbu Y, biar dia penampang ini nanti sejajar dengan penampang ini. Itu tujuannya ya. Jadi di sini kita pilih Y, enter, lalu titik posisi sumbu Y itu di mana? Kira-kira seperti itu yang ditanyakan. Kita ketikkan chain, kita ambil pusat dari ini. Ini kita tampilkan dulu dalam bentuk wireframe ya. Nah seperti ini. Karena kalau dalam bentuk tampilan terhide dia nggak bisa dipilih objeknya. Jadi di sini kita ulangi, rotate 3D. Kita pilih silindernya, enter. Kita pilih tadi Y, enter, lalu kita ketikkan chain untuk memilih titik pusat ini. Nah, lalu kita isikanlah besarnya 90. Nah, sehingga dia sudah berbalik seperti ini. Nah, seterusnya bagaimana? Seterusnya ini bisa kita move. Kita ketikkan move. Jadi move di 2 dimensi dengan move di 3 dimensi ini sama saja. Ya, enter. Lalu yang kita kenakan itu adalah pusat dari, ulangi ya, kita ketikkan move, enter dulu, lalu kita pilih objeknya ini, itu yang mau kita move, kita enter, lalu base pointnya kita ketikkan chain, kita pilih pusat lingkaran atau pusat silinder, yang atas ini kita ambil ya, yang sebelah kanan kita ini, kita klik, kemudian kita ketikkan mid, tempat perpindahannya di sini. Nah seperti ini. Nah, jadi keadaannya sekarang seperti ini. Kalau misalnya kita hide, nah seperti ini keadaannya. Nah, itu kira-kira ya untuk memindahkan ke atas. Kemudian bagaimana kalau misalnya saya ingin melubangi di sini juga, ingin melubang di sini. Nah, ya, apa yang kita lakukan? Ya tentunya kalau tidak ingin memutar seperti yang tadi, berarti kali ini kita akan memutar UCS-nya. Ya, UCS-nya itu
biar nanti bidang gambar kita itu sejajar dengan bidang ini, ya maka kita putar dia terhadap sumbu Y. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita ketikkan dulu UCS, ketikkan Y, ya lalu masukkan 90. Nah, seperti ini keadaannya UCS-nya. Ya, kita lihat. Ini UCS-nya, tampilannya seperti ini. Jadi sekarang kita gambarlah sebuah silinder, diletakkan di mid dari garis ini. Mid ini ya, garis ini ya. Ya, ini tadi karena terhide nggak bisa ya dipilih. Kita wireframe kan dulu. Kita ulang, silinder mid, kita pilih ini. Ya, lalu jari-jarinya kita berikan 6. Lalu ketebalan enter. Lalu ketebalannya ke sana kita berikan 5. Enter. Kemudian kita hide. Nah, seperti ini ya. Kenapa setiap satu langkah kita selalu menggunakan perintah hide? Tujuannya adalah biar objek yang kita gambar itu posisinya sesuai. Ya. Jangan nanti ketika kita hide ada gambarnya itu yang posisinya tidak sesuai. Nanti kalau kita subtract atau kita union, hasilnya nggak sesuai. Gitu ya. Jadi bagaimana cara melubangi ini? Ya caranya sama seperti yang tadi. Kita subtract lagi dulu. Subtract, enter. Mana yang mau kita lubangin? Objek ini dan objek ini. Nah, gitu kan? Tapi biar nanti objek yang tegak ini dengan yang ini menjadi satu kesatuan atau terunion, maka boleh juga kita pilih ini langsung. Biar ini nanti nggak perlu kita gabungkan lagi, otomatis sudah tergabung sendiri. Lalu kita enter karena tidak ada lagi yang mau kita potong. Lalu kita pilihlah silinder yang ini. Lalu di enter. Nah, maka sekarang kalau kita hide, sekarang kondisinya sudah berlubang. Nah, ini contoh sederhana ya. Ini aplikasi dari yang kita sebut dengan subtract dan rotate 3D. Nah, bisa kira-kira di sini? Oke, baik. Kita mau aplikasikan sedikit lagi tentang rotate. Jadi ini saya Ctrl Z dulu. Ya, atau sebelumnya kalau kita lihat hasil subtract kita ini tadi, objek yang tegak ini dengan objek yang ini sudah satu kesatuan ini. Objeknya ini kalau sudah satu kesatuan, ini nggak bisa dipisah lagi. Ya, itu kira-kira. Baik, karena kita ingin menerapkan kembali perintah rotate 3D, ini kita cancel dulu. Ya, kita Ctrl Z. Biar dia belum menjadi satu kesatuan. Ya. Ini kita, atau misalnya kita buat seperti ini sajalah. Kita hide. Nah, kita buat ini berdiri sendiri sementara tanpa bergabung dengan yang bawah. Ya, jadi yang atas saja kita subtract. Kita klik ini. Kita klik silinder besar, enter. Kita klik silinder kecil, enter. Nah, seperti ini. Kalau kita hide, seperti ini kondisinya. Nah, kemudian kalau misalnya gambar kita ini mau kita letakkan juga di sini, tapi dia posisinya tidur. Nah, sini. Tidur di sini ya. Jadi ini tinggal kita copy. Kita klik objeknya, kita enter. Kita klik ini midnya di tengah, ke mid di sini bawah. Nah, itu kira-kira kalau kita hide seperti ini. Lalu ini mau kita putar ke bawah, jatuh ke bawah sini. Biar nanti UCS-nya nggak membingungkan, nggak apa-apa kalau UCS-nya kita normalkan kembali. Untuk menormalkan UCS kan kita ketikkan UCS, lalu kita pilih opsi W ya, W. Kita ketikkan di sini W. Enter. Jadi UCS-nya sudah normal ya.
Lalu ini kita putar lagi terhadap sumbu Y, biar nanti dia jatuh ke bawah gini. Jadi kita ketikkan lagi rotate 3D, kita klik ini, enter, diputar terhadap sumbu Y, karena dia mau kita buat posisinya terletak di bawah sini. Jadi kita putar terhadap sumbu Y, kita ketikkan Y, besar sudutnya 90 derajat tentunya ya, karena arahnya di sini berlawan arah dengan putaran jarum jam, berarti kita masukkan 90. Y dulu ya, enter. Kemudian di mana diletakkan? Kita letakkan di sini tempat perputarannya. Kita masukkan 90, enter. Nah, jadi objek kita tadi yang berdiri tegak sekarang sudah tidur. Kita hide seperti ini. Nah, misalnya ya. Kira-kira hasilnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ini posisinya di tengah ini, kita naikkan ke atas. Nah, gitu dia. Ini tadi tingginya berapa? Tinggi ini tadi berapa? Ada ingat? Ya, oke. Nah, sekarang kita pindahkan ini ke atas biar dia posisinya kira-kira di bagian tengah sini. Nah, jadi kita move kan. Ini hanya tambahan aja ya. Move, enter. Nah, kita pilih dulu bendanya, enter. Lalu base point-nya 0,0,0. Ini kan kita naikkan ke atas arah Z kan? Berarti add, arah X-nya 0, arah Y-nya 0, arah Z-nya misalnya kita naikkan sebesar 7. Nah, seperti ini. Lalu kita hide. Nah, dia agak naik sedikit. Oke, kemudian bisa nggak kita gabungkan ini semua? Bisa. Ya, jadi ini semua untuk menggabungkannya, ini ada perintah tambahannya untuk menggabungkan, maksudnya menggabungkan biar ini dengan ini dan ini menjadi satu kesatuan nih. Ya, tiga-tiganya. Ini kan belum satu kesatuan. Kalau ini saya hapus, maka terhapus sendiri. Ini saya hapus, maka ini pun terhapus sendiri. Gitu dia. Jadi biar ini menjadi satu kesatuan, jadi kita ketikkan perintahnya union. Ya, union ya, ini perintah tambahan nih. Enter. Lalu kita pilih ketiga objek tersebut. Enter. Nah, seperti ini. Ya. Nah, lalu kalau mau kita buat warnanya menjadi satu warna, sekarang kita konseptual boleh. Nah, ini hasilnya, hasil gambarnya. Kira-kira keadaannya ya. Ini kalau kita perhatikan perintah yang kita gunakan itu masih dua saja ya. Ada 3, subtract, kemudian rotate 3D, kemudian yang terakhir tadi union. Tapi kalau misalnya kita lakukan pemotongan menggunakan subtract untuk keseluruhan, maka di sini tidak perlu kita gunakan perintah union. Nah, gitu kira-kira. Ya. Jadi bisa kita modifikasi menjadi gambar yang banyak. Artinya bentuknya bisa bermacam-macam gitu ya. Itu kira-kira. Nah, bisa kira-kira di sini penggunaan perintah subtract. Saya karena tidak terlalu sulit. Kalau perintah rotate tadi bagaimana? Ya, rotate tadi pun kalau namanya rotate 3D itu kan kita memutar terhadap sebuah garis. Ya. Artinya benda 3 dimensi kita itu dia berputar terhadap sebuah garis yang kita pilih. Di sini tadi kebetulan garisnya adalah sumbu Y. Nah, gitu ya. Kebetulan sumbu Y. Kalau misalnya ya dalam kondisi gambar kita ini semuanya terhadap sumbu Y. Ini misalnya kita putar terhadap sumbu Z. Ini. Dan ini nanti kita mau arahnya ke sana ya. Ini arahnya ke sana, kemudian penampang ini pun nanti menghadap ke sana. Nah, berarti ini kita putar terhadap sumbu apa? Coba dibantu. Kita mau ini nanti arahnya ke sini. Ini nanti menghadap ke sini juga.
Berarti objek ini kita putar terhadap sumbu. Z. Iya, sumbu Z ya, betul. Yuk kita aplikasikan. Jadi kita ketikkan rotate 3D, enter. Lalu kita pilihlah objeknya ini, enter. Ya, lalu kita pilih Z, enter. Lalu di mana kita posisikan biar nanti posisinya berputar tidak terlalu jauh, maka kita posisikan di simetri ini kan, di simetri ini ke atas di bagian sini. Jadi sepertinya lebih bagus kita pilih di sini, kuah atas. Jadi di sini kita ketikkan kuah, enter. Kita letakkan di sini sumbu Z-nya, kira-kira gitu. Lalu berapa derajat? Minus atau positif 90? Searah atau berlawanan arah nih? Kalau kita mau putar ke arah sana. Berlawanan ya, maka jawabannya 90. Kita enter. Nah, maka ke sana posisinya sekarang. Nah, gitu kira-kira. Jadi objek kita ini tadi yang posisinya ke sini sekarang sudah ke sana. Oke, sampai di sini bisa kira-kira aplikasi dari perintah rotate 3D. Ya, ini gambar akhirnya ya, ini gambar akhirnya. Ada yang mau ditanyakan sementara? Nggak ada ya, berarti saya anggap paham. Dan ini gambarnya pun tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah. Oke, sekarang kita posisikan ini normal kembali ya. Ini saya Ctrl Z saja. Nah, seperti ini keadaannya. Karena kalau tampilannya seperti ini kan kelihatan semua keadaannya kan, itu maksudnya. Oke, ini untuk perintah subtract rotate. Baik, sekarang kita akan sampaikan perintah slice. Perintah slice. Perintah slice fungsinya sama seperti subtract, sama-sama digunakan untuk memotong. Hanya saja kalau perintah slice ini prinsip kerja dari pemotongannya itu adalah ya, slice ini memotong hanya dalam arah mendatar saja. Ya, taunya datar saja atau lurus saja. Mungkin kalau pernah kamu lihat sebuah pedang misalnya menebas sebuah pohon bambu? Pernah? Atau parang kamu mungkin memotong sebatang bambu? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu bisa pahami dari sebuah pedang yang tajam memotong sebuah bambu, atau pedang yang tajam memotong nanas misalnya? Tapi memotongnya itu kuat ya, sampai putus. Apa yang bisa kamu komentari di situ? Ayo, kasih komentarnya. Ya, maka ketika kamu memotong, bagaimana posisi dari sebuah pedang ya ketika menebas, maka hasil tebasannya itu posisinya sama dengan posisi pedang. Sama nggak? Nggak tahu, nggak pernah main pedang. Nggak pernah motong-motong kayu pakai pedang atau pakai parang yang tajam. Ya, maka posisi kalau misalnya pedang kita itu kemiringannya kita potongkan, kita tebaskan gini 45 derajat, ya kan? Nah, maka penampang dari benda yang dipotongnya itu pun memiliki kemiringan yang sama, dan permukaan benda yang dipotongnya itu pun rata semua dia. Nah, kan gitu ya, rata. Nah, itu kira-kira ya. Jadi di sini pun nanti prinsip perintah slice itu seperti itu. Ya, jadi di sini kalau misalnya kita gunakan perintah slice, ini mau kita potong jadi dua ini. Jadi dua. Jadi bisa kita ketikkan perintah slice, enter. Lalu kita pilih objek yang mau dipotong yang ini.
enter. Kemudian di sini pemotongnya itu nanti berupa bidang. Kalau pedang itu kan, pedang itu penampangnya itu berupa bidang istilahnya, ya. Jadi bidangnya di sini, biar nanti yang kita potong itu ini ke sini, bagian sini nanti kita buang. Nah, maka bidang potongnya itu adalah ZX. Jadi kita ketikkan di sini ZX, enter. Lalu di mana diletakkan pemotongnya itu? Kita letakkan di center atau di pusat ini. Atau di sini pun boleh, di kuah sini, di mid sini boleh. Ya, tapi kita pilih di center. Lalu ada pertanyaan muncul seperti ini. Specify a point on desired side of. Ini artinya adalah dari hasil potongan ini nanti kan memotong bagi dua bagian. Nah, jadi yang pertanyaan ini adalah bagian mana yang dipertahankan gitu dia. Apakah bagian sebelah sini atau sebelah sana? Ya. Nah, kita ingin mempertahankan bagian yang sebelah sana. Jadi kita pilihlah daerah sebelah sini. Ini bisa kita pilih di sini. Ya. Di sini kita pilih. Nah, maka hasilnya nanti seperti ini. Ya, berarti separuh terbuang, separuh tinggal. Nah, inilah hasil dari perintah slice. Tinggal separuh. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kita ingin penampangnya ini, hasil potongnya dua-duanya tetap ada, tidak ada yang hilang. Ya, jadi yang kita gunakan di sini nanti opsi yang kita gunakan, tapi kita ketikkan dulu perintah slice ya, slice, enter. Lalu kita pilih objek ini, enter. Kita pilih bidang ZX, enter. Kita letakkan di sini. Kali ini saya pilih di tengahnya ini. Nah, lalu kita pilih opsi ini, bot ini, but, ya, biar dua-duanya ditampilkan. Jadi kita ketikkan di sini B, enter. Nah, maka dua-duanya ditampilkan, nggak ada yang dibuang. Tapi yang jelas bagian kiri dan bagian kanan ini sudah terpisah. Ya, apa buktinya terpisah? Kalau kita move salah satu, yang ini kita move, enter, maka yang satu lagi nanti nggak mengikut, seperti ini dia. Nah, jadi dia sudah jadi dua bagian. Ini hasil dari slice opsi but tadi. Ya, kalau misalnya dua-duanya memang mau kita inginkan bagiannya, ya, tapi biasanya slice itu tidak menginginkan salah satu ya. Jadi satu kita buang, satu kita pertahankan. Ya, itu kira-kira penggunaan perintah slice. Bisa di sini. Oke. Kira-kira dari sini perintah yang barusan kita tampilkan ada yang mau ditanyakan?